Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Suri dengan NIM 130 2023 0212. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang etika, fungsi etika, macam-macam etika, profesi, etika di profesi di bidang IT, serta kaitannya dengan ayat-ayat Al-Quran. Yang pertama, apa sih itu etika? Secara sederhana, etika adalah sistem nilai atau norma yang menjadi pegangan bagi seseorang atau kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Lalu, apa saja fungsinya? Etika bukan sekedar teori loh, melainkan sebagai kompas moral yang dapat membantu kita membedakan mana yang benar dan mana yang salah dalam situasi-situasi yang sulit. Dan juga sebagai sarana kontrol sosial yang dapat memberikan batasan agar kita tidak merugikan orang lain, serta membangun kepercayaan. Di dunia kerja, etika adalah sebuah modal utama agar klien atau pengguna percaya pada karya kita. Secara umum, etika bisa kita bagi menjadi beberapa macam, yaitu yang pertama, ada etika umum. Etika umum merupakan prinsip dasar yang berlaku bagi semua manusia. Contohnya itu seperti kejujuran. Kemudian, yang kedua, ada etika khusus, di mana aturan yang berlaku di bidang tertentu. Nah, etika profesi masuk ke dalam kategori etika khusus ini. Kemudian yang ketiga, yaitu etika deskriptif dan normatif, di mana yang satu melihat fakta perilaku manusia, sementara yang satunya lagi memberikan penilaian tentang apa yang seharusnya dilakukan. Berbicara tentang profesi, ini bukan sekedar pekerjaan biasa loh, melainkan profesi adalah pekerjaan yang membutuhkan keahlian khusus, pendidikan tinggi, dan tanggung jawab yang besar. Pada bidang IT, tantangannya itu sangat luar biasa, karena kita berurusan dengan data pribadi orang, keamanan sistem, hingga algoritma yang bisa mempengaruhi banyak orang. Itulah mengapa kita butuh etika profesi dalam bidang IT. Yang mencakup, yang pertama, ada kerahasiaan, kedua ada integritas, dan ketiga ada ketersediaan. Sebagai umat muslim, profesionalisme dalam IT sebenarnya sudah diajarkan dalam Al-Quran. Mari kita lihat kaitannya. Yang pertama, kaitannya itu ada pada Quran surah Al-Qasas ayat 25 yang berbunyi, Qalat ihdahuma ya abatista jirhu inna khaira manista jartal qawwiyul amin. Yang artinya, salah seorang dari kedua perempuan itu berkata, "Wahai ayahku, pekerjakanlah dia. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang engkau pekerjakan adalah orang yang kuat, lagi dapat dipercaya." Dalam ayat ini, kriteria bekerja yang baik adalah al-qawi atau kuat atau kompeten, dan al-amin, dapat dipercaya. Di dunia IT, kita harus jago secara technical skill, tapi di saat yang sama harus punya integritas agar tidak menyalahgunakan akses sistem yang kita miliki. Kemudian yang kedua, kaitannya dengan ayat Al-Quran, yaitu ada pada Quran Surah An-Nisa ayat 26, yang berbunyi, Yuridullahu liyubayyina lakum wa yahdiyakum sunna'allazina min qablikum wa yatuba alaikum wallahu alimun hakim. Yang artinya, Allah hendak menerangkan syariatnya kepadamu, menunjukkan kepadamu berbagai jalan kehidupan orang yang sebelum kamu, para nabi dan orang-orang saleh, dan menerima tobatmu. Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Setiap proyek, aplikasi yang kita kembangkan, atau database yang kita kelola adalah sebuah amanah. Allah memerintahkan kita menyampaikan amanah kepada yang berhak. Artinya, kita harus bekerja sesuai spesifikasi dan tidak main mata dengan data pengguna. Kemudian kaitannya dengan ayat Al-Quran ketiga ada pada Quran Surah At-Taubah ayat 105 yang berbunyi, Wakul limalu ta sayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wasaturaduna ila alimil ghaibi was syahadati fa yunabbiukum bima kuntum ta'malun. Yang artinya, katakanlah Nabi Muhammad, bekerjalah, maka Allah Rasul-Nya dan orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu.
Kamu akan dikembalikan kepada zat yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu dia akan memberitakan kepada kamu apa yang selama ini kamu kerjakan. Ayat ini mengingatkan kita bahwa Allah melihat kerjaan kita. Ini adalah dorongan profesionalisme tertinggi. Saat kita menulis kode atau membuat sistem, lakukanlah dengan standar terbaik, karena kelak semua akan dipertanggungjawabkan. Jadi, menjadi seorang ahli IT bukan hanya soal seberapa cepat kita bisa coding atau seberapa canggih dalam sistem yang kita buat. Profesionalisme sejati adalah ketika keahlian teknis kita berjalan berbarengan dengan etika yang kokoh. Dengan memegang prinsip Al-Qawi dan Al-Amin, kita tidak hanya menjadi praktisi IT yang hebat di mata manusia, tapi juga bernilai ibadah di hadapan yang Sang Pencipta. Saya Novel Suri, terima kasih atas kesempatannya, dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.